Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa salah satu penghalang dan dosa besar, dosa terbesar sehingga kita bisa terhalang masuk surga adalah dosa syirik. Dan kemudian diikuti dosa besar yang berikutnya yang Allah sebutkan adalah ukul walidain. Apa itu ukul walidain? Makna ukul walidain adalah mendurhakai orang tua. Jadi durhaka kepada orang tua ini adalah dosa amat besar. Ini bahkan Allah meletakkannya setelah dosa syirik kan begitu. Maka hendaknya kemudian kita untuk menjauhi dari perilaku durhaka kepada orang tua. Nah, kenapa kok orang tua ini menjadi penyebab dosa besar manakala kita mendurhakainya? Yang pertama karena memang keberadaan kita ini di dunia ini salah satunya adalah karena perantara orang tua kita. Karena perantara, maka hendaknya kemudian kita untuk kemudian berbalas budi, salah satunya adalah dengan berbakti kepada orang tua. Lalu apa bentuk-bentuk ukul walidain? Salah satunya adalah menghormati orang tua, menjaga hatinya agar kemudian tidak sakit hati, begitu. Nah, bahkan Allah SWT sendiri mengatakan bahwa dari sisi ucapan, ya, kita meninggikan suara kepada orang tua itu sudah dilarang. Kalau ada orang tua begitu suaranya merendah setelah anak-anaknya bernada tinggi, ya, agar kemudian tidak terjadi konflik, itu sudah termasuk durhaka, begitu kata ijma ulama. Gitu. Jadi kalau dalam Quran disebutkan wala taqulahuma uff, ya, janganlah kalian mengatakan mengucapkan saja tidak boleh, gitu, bapak gitu. Artinya apa? Bahwa kata-kata yang menyakitkan kepada ibu dan bapak kita ini termasuk mendurhakai orang tua, begitu. Kemudian yang kedua, bahwa ini membiarkan, menelantarkan orang tua ini adalah bentuk durhaka pada orang tua, begitu. Jadi kalau ada orang tua kita masih ada, itu sesungguhnya adalah pintu surga, salah satu pintu surga kita masih punya. Nah, tinggal bagaimana kemudian pintu ini sudah terbuka lebar, apakah kita enggan, ya, termasuk Abah yang kemarin itu untuk memasuki pintu surganya, begitu, atau kemudian kita memanfaatkan semaksimal mungkin, begitu. Maka salah satunya adalah kemudian untuk kemudian berupaya menyenangkan hatinya, mentaatinya, kan begitu. Mentaati perintah-perintahnya selama perintah tersebut baik dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kemudian kita hendaknya kemudian berbakti kepada orang tua. Itu. Nah, dalam beberapa ayat Allah meletakkannya begitu setelah syirik. Kata-kata. Jadi wa qadara rabbuka wala tusyrik bihi syai'an wa bil walidayhi ihsana. Dan Allah memerintahkan janganlah kalian menyembah Tuhan selain aku dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, begitu. Ini dalam surat Al-Hijr kalau salah, begitu. Dalam surat An-Nisa juga ada disebutkan. Gitu.
ta'budullah wa an ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kepada Allah dan jangan menjodohkan kepada yang lain, dan berbaktilah kepada orang tua, begitu. Nah, jangan mendurhakai orang tuanya. Nah ini kenapa mesti kita kemudian kita mengerti, karena seringkali karena ketidakpahaman bahwa keberadaan orang tua tadi itu menjadi salah satu wasilah, sarana menjadi pintu surga kita, maka hendaknya kemudian kita menyadarinya dan memanfaatkannya sebaik-baik mungkin, dan kemudian menghindarinya dari perilaku durhaka kepada orang tua. Dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari perilaku durhaka kepada orang tua dan dimudahkan kita bisa masuk surga dengan melalui jalan tersebut. Barakallahu walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.